Bab 411. Sendirian, Chen Yuan memberikan obat kepada Xiao Ruoyu, Yue Lingxuang, Wang Mengmeng, dan mereka bertiga. Xiao Ruoyu tidak pulang kemarin. Sekitar pukul 10 malam, Chen Yuan memanggilnya ke ruang bawah tanah sendirian, dan secara pribadi menjelaskan kepadanya proses pembuatan salep secara detail. Salep ini membutuhkan lebih dari selusin jenis bahan obat untuk dikombinasikan, kemudian direbus perlahan di atas api kecil. Ini agak mirip dengan pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi banyak komponen kimia beracun telah ditambahkan ke dalamnya. Alasan mengapa salep ini bekerja cepat adalah karena bahan kimia yang terkandung di dalamnya dapat dengan cepat mengikis bekas luka, tetapi pada saat yang sama, karena dicampur dengan banyak obat herbal Tiongkok, salep ini akan dengan cepat memperbaiki luka Anda sambil mengikis bekas luka. Dan salep ini tidak akan membuat Anda merasa sakit. Dan khasiatnya ringan. Salep dioleskan pada bekas luka, dan bekas luka akan mengelupas secara otomatis hingga 3 hari untuk membentuk kulit baru. Dan salep ini mengandung 2 herbal yang dapat memperbaiki jaringan kulit, sehingga bahkan bekas luka yang berusia lebih dari 10 tahun pun dapat sembuh perlahan. Seberapa dalam pun bekas lukanya, bekas luka itu dapat dihilangkan sepenuhnya dalam waktu 1 atau 2 bulan paling lama. Bekas luka di wajah Kisaragi Lingxuang, yang panjangnya lebih dari 10 cm, tidak sulit untuk diperbaiki. Bekas luka itu dapat dihilangkan sepenuhnya dalam waktu paling lama 1 bulan. Salep ini akan memiliki efek ajaib melalui kombinasi lebih dari selusin bahan obat, yang dapat mendorong pertumbuhan daging dan darah serta mempercepat pembelahan sel. Salep ini akan membuat perbaikan jaringan kulit Anda 5 atau 6 kali lebih cepat. Sambil menjelaskan, Chen Yuan juga menjelaskan proses pembuatan salep kepada Xiao Ruoyu. Dan menuliskan daftar proses produksi yang detail untuknya. Sebenarnya tidak rumit. Dia tidak perlu menguasai begitu banyak pengetahuan tentang struktur farmakologis. Cukup gunakan labu untuk mengambil bahan. Dan produksi salep dapat dibagi menjadi beberapa proses berbeda dan diproduksi secara independen. Chen Yuan juga secara khusus mengajarinya metode untuk mencegah kebocoran resep. Dengan cara ini, sulit bagi produk palsu dan berkualitas rendah untuk muncul di pasaran. Xiao Ruoyu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Dia adalah siswa terbaik dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa. Chen Yuan tak perlu membuang-buang kata. Alasan mengapa keduanya tinggal di ruang bawah tanah selama 2 atau 3 jam. Terutama untuk Xiao Ruoyu memeluk Chen Yuan dan menciumnya dengan penuh gairah. Ia tak bisa menahan diri, matanya sangat panas. Chen Yuan tak berdaya untuk melawan dan hanya bisa terpaksa menerima. Hampir saja ia meleset. Seandainya bukan karena Wang Mengmeng, gadis yang sudah mati, yang datang ke ruang bawah tanah untuk mengetuk pintu, mungkin gelombang ini sudah selesai. Sayang sekali kesempatan yang begitu bagus tadi malam. Api yang berkobar semalaman belum padam. Pagi ini, ia tanpa diduga. Malu untuk mengatakannya. Aku sudah tua, dan aku bermimpi tentang itu saat tidur di malam hari gelombang. Wang Mengmeng, dasar gadis sialan, kakak jahat adalah perbuatan baik, kau pengkhianat besar, dan kau akan mulai sekolah dalam 10 hari, jadi aku harus mengirimmu ke Shanghai untuk bersekolah dengan cepat, kalau tidak akan terlalu merepotkan. Chen Yuan menyadari. Wang Mengmeng mungkin melakukannya dengan sengaja. Terakhir kali Chen Yuan membawa Gao Xuanyin ke kamar tamu untuk beristirahat, dia punya kesempatan, tetapi Wang Mengmeng datang untuk mengganggu situasi dan ingin mengurus Gao Xuanyin sendiri. Dan menyuruh Chen Yuan tidur lebih awal. Chen Yuan tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia memikirkannya, apakah gadis ini melakukannya dengan sengaja. Meskipun tadi malam, langkah terakhir belum selesai. Tapi aku mencium semua tempat yang seharusnya dicium. Xiao Ruoyu tampak malu menatap mata Chen Yuan hari ini. Dia tidak tahu mengapa dia begitu tergila-gila tadi malam. Dia sebenarnya ingin mengambil inisiatif untuk mengorbankan dirinya sendiri. Mungkin penampilan serius Chen Yuan benar-benar menawan, dia sedikit sulit untuk menahan diri. Dia benar-benar ingin menjadi wanita Chen Yuan, bahkan jika dia mungkin tidak dapat menikah dengannya dalam hidup ini, dia tidak akan menyesal. Dia ingin mendedikasikan pengalaman pertamanya untuk Chen Yuan. Hanya pria ini yang membuatnya rela. Dan dia tidak akan menyesalinya nanti. Aku ingin tidur dengan Chen Yuan, aku harus tidur dengan Chen Yuan, lain kali, aku akan menciptakan kesempatan yang lebih baik, dan aku tidak boleh membiarkannya lolos. Ah, aku begitu tidak tahu malu. Aku seorang perempuan, aku ingin bersikap sopan, bagaimana mungkin aku memiliki pikiran seperti itu. Tapi, bagaimana jika Chen Yuan tidak bisa tidur, dan wanita lain menidurinya terlebih dahulu? Tidak. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan ini terjadi, aku harus bertindak dulu. Chen Yuan tidak tahu bahwa pikiran-pikiran yang muncul di benak Xiao Ruoyu. Pagi ini sudah begitu gila. Berbaris untuk memberikan obat kepada 3 gadis. Bekas luka di dahi Xiao Ruoyu bisa sembuh total jika dia menghilangkannya sekali lagi. Setelah mengoleskan obat, Xiao Ruoyu diantar keluar dari villa. Kemudian obat diberikan kepada kakak Xiao Yue.
Luka Yue Lingsuang agak besar. Chen Yuan sendiri yang mengoleskan obat padanya, dan napas Xiao Yue menjadi jauh lebih cepat. Bos, terima kasih. Sama-sama, setelah sarapan, kamu bisa pergi ke kota Tianmen untuk mengambil alih real estate Feitian. Di sana sudah berantakan. Aku yakin dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa mengatasinya dengan cepat. Baik, bos, aku tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Yue Lingsuang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kali ini, dia telah memutuskan untuk melakukan semuanya dengan baik, agar tidak mengecewakan kepercayaan bos. Tentu saja, pemikiran kakak Xiao Yue dan pemikiran Chen Yuan sama sekali tidak sejalan. Chen Yuan meminta Yue Lingsuang untuk kembali ke kota Tianmen untuk menangani Feitian Real Estate, tetapi dia tidak ingin para eksekutif Feitian Real Estate merepotkannya setiap hari ketika mereka tidak ada pekerjaan, dan membiarkannya bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di setiap langkah. Namun, saudari Xiao Yue percaya bahwa Chen Yuan membiarkannya mengambil alih Feitian Real Estate bukan hanya untuk menangani beberapa masalah sepele perusahaan. Hanya dia yang paling mengenal Feitian Real Estate. Pada saat yang sama, dia juga paling familiar dengan beberapa langkah penting yang diambil oleh Chaebol keluarga Li, Bank Investasi Ruanjin, modal payung merah, dan kekuatan keluarga Lin melawan Tuan Yan. Jadi kali ini, dia harus membuat kekuatan-kekuatan besar ini tidak mungkin lolos, dan bahkan membayar harga yang sangat mahal. Pada saat yang sama, kita juga harus menggunakan kesempatan ini untuk memberi peringatan kepada semua Chaebol konglomerat di negara ini, dan memberitahu mereka betapa kuatnya Yanzong. Seberapa sukses proyek kota film dan televisi. Proyek ini pasti akan sukses, tujuan Presiden Yan sangat ambisius, dia pasti akan menjadi tonggak sejarah baru dalam sejarah perfilman Tiongkok. Mengusir saudari Xiao Yue, Wang Mengmeng juga tertarik kali ini. Dia berinisiatif meminta Chen Yuan untuk memberinya obat. Ada beberapa bekas luka kecil di kaki Wang Mengmeng. Anak-anak di pedesaan sering melukai kaki mereka di musim panas. Benjolan dan lecet tak terhindarkan. Di tempat-tempat ini, dia bisa mengoleskan obat sendiri, yang sebenarnya tidak berbahaya. Alasan utamanya adalah karena dia memiliki bekas luka di punggungnya, yang disebabkan oleh jatuh dari pohon saat memanjat pohon. Dia tidak bisa mengecat bagian itu sendiri. Aku hanya bisa meminta Chen Yuan untuk melakukannya untukku. Chen Yuan sangat bingung. Kamu seorang perempuan, dan bekas luka itu masih ada di punggungmu. Mengapa kamu tidak meminta seorang perempuan untuk membantumu mengecatnya, dan kamu malah meminta kakakmu untuk membantu? Tidakkah kamu tahu apakah laki-laki dan perempuan boleh berciuman? Meskipun kalian kakak dan adik, kamu juga anak yang lebih tua. Hal semacam ini benar-benar merepotkan. Dan mengapa kamu membicarakannya setelah kedua gadis itu pergi? Kakak, cepat beri aku obat. Bab 412. Setelah Wang Mengmeng selesai berbicara, dia membuka kancing kemeja putihnya, membalikkan punggungnya ke arah Chen Yuan, dan tampak polos. Chen Yuan terbewilderet. Punggung Wang Mengmeng sangat ramping dan lembut. Sebagai sosok dengan skor kecantikan 9,5 poin, kulit, penampilan, dan sosoknya hampir sempurna. Dan tidak seperti gadis-gadis desa lainnya, kulitnya sedikit kasar, tetapi halus dan lembut, kulitnya seperti krim, sama sekali tidak kalah dengan gadis-gadis di kota. Benar saja, beberapa gadis terlahir cantik. Itu tidak ada hubungannya dengan lingkungan kelahiran atau keluarga. Chen Yuan merasa hidungnya sedikit tersumbat. Beberapa kata sifat dengan cepat terlintas di benaknya. Rambut panjang seperti air terjun, tubuh anggun, otot dan tulang sedingin es, lemah seperti wilau dan angin, ramping dan anggun, seperti air dan kembang sepatu, menawan dan memesona, cantik dan harum surgawi. Mengmeng, bagaimana kau bisa melepas pakaianmu sembarangan? Perempuan tidak bisa melakukan ini, cepat pakai pakaianmu. Kata Chen Yuan dengan wajah serius. Kakak, tidak ada orang lain di sini, tidak apa-apa, dan aku belum selesai melepasnya, hanya memperlihatkan bahuku. Kakak, cepat beri aku obat, jangan digosok, ada gadis-gadis yang memakainya di TV. Aku bahkan tidak malu berjalan di atas bikini, kenapa kau malu? Dasar gadis sialan, apa yang kau bicarakan, bahkan kakakmu berani menggodamu, sebesar atau sekecil apapun, mulai sekarang kau tidak boleh melepas pakaianmu di depan laki-laki, bahkan jika kau hanya memakai rompi, kau tahu. Mengerti? Kakak, aku hanya akan memperlakukanmu seperti ini mulai sekarang. Kata Wang Mengmeng dengan patuh. Chen Yuan memiringkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana dia mendengarnya, dia merasa itu semacam isyarat. Sebenarnya aku tidak bermaksud begitu. Kau masih akan membicarakan teman di masa depan, dan kau juga akan menikah. Kakakku hanya ingin mengatakan bahwa kau harus berhati-hati dalam memilih pacar. Perempuan hanya bisa menghargai diri sendiri, dan laki-laki akan menghargaimu. Jika kau tidak menghormati dirimu sendiri, bagaimana orang lain bisa menghormatimu? Kalau begitu, aku akan mencari pacar seperti kakakku di masa depan, oke? Wang Mengmeng memutar matanya. Mata besar Heibu Liu Qiu, aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Anak laki-laki sepertiku.
Jangan cari aku dan kakakmu sangat santai. Chen Yuan langsung memperingatkan. Dia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar maksud Wang Mengmeng? Ide ini harus dihentikan tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Cukup. Kakak, jangan bohong padaku. Kau sama sekali tidak peduli. Aku pernah mendengar kakak Liu Wenze mengatakan bahwa kau mengejar seorang gadis di kampus selama 3 tahun dan tidak menyerah. Itu menunjukkan betapa tergila-gilanya dan teguhnya pendirianmu. Kau begitu kaya, tetapi kau masih menjaga penampilanmu, kau bahkan tidak punya pacar. Jika orang lain sekaya dirimu, aku khawatir mereka pasti sudah berganti pacar setiap hari, tetapi kakak, kau tidak pernah melakukannya. Meskipun memang ada beberapa orang kepercayaan di sekitarmu, itu hanya berarti mereka menyukaimu, kakak, bukan berarti kau menyukai mereka, kakak. Kau punya begitu banyak pilihan, tetapi kau masih begitu berhati-hati dalam hubunganmu. Bukankah itu berarti kau memiliki sikap yang berdedikasi terhadap hubungan? Bisakah kau menjelaskannya seperti itu? Chen Yuan bingung. Sudah lama tidak ada yang mengatakan dia berpikiran sempit. Kebanyakan orang mengatakan dia bajingan. Tapi analisis Wang Mengmeng seperti ini memang masuk akal. Dibandingkan dengan beberapa generasi kedua yang kaya, Chen Yuan memang bersih dan mandiri. Setiap orang memiliki standar penilaian yang berbeda. Generasi kedua yang kaya memiliki banyak pilihan. Orang yang tidak punya pilihan tidak punya pilihan. Seorang pria yang punya pilihan tidak akan membicarakan pacarnya sembarangan, yang menunjukkan betapa hati-hatinya dia dalam hubungannya. Orang yang tidak punya pilihan selalu seperti itu. Tidak. Chen Yuan hampir memuntahkan seteguk darah. Apakah sirkuit otak perempuan saat ini begitu aneh? Mata mana yang melihatku berpikiran sempit? Aku menggoda perempuan setiap hari, tapi kau melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bisakah ini juga disebut spesifik? Saudaraku, aku mengerti dirimu, orang lain tidak tahu betapa baiknya dirimu. Terima kasih. Chen Yuan memutar matanya, tidak bisa menjelaskan. Dia tidak mengungkapkan pendapatnya. Mengambil salep dan mulai mengoleskannya di punggung Wang Mengmeng. Bekas luka di punggungnya sebenarnya tidak besar, hanya kecil. Seharusnya cukup untuk aku bercermin. Chen Yuan mengambil kapas dan mengoleskannya di punggungnya. Gadis kecil itu mengerang beberapa kali. Kemudian dia menggigit bibir bawahnya dengan ekspresi gugup dan memerah. Apakah kau melakukannya dengan sengaja? Atau disengaja? Atau disengaja? Oke, setelah dioleskan, salepnya akan mengeras dalam 10 menit, dan tidak masalah jika kau memakai pakaian saat itu. Kau bisa bermain sendiri dulu. Aku akan kembali ke kamarku untuk bermain catur. Hari ini aku harus memukul amatir dan... Chen Yuan menghentikan kalimat itu. Dengan tegas meninggalkan kamar Wang Mengmeng. Baik, kakak. Wang Mengmeng menjawab dengan lembut. Chen Yuan bergegas ke ruang tamu dan membuka kulkas. Golum, golum. Dia meneguk 2 tegukan besar air es sebelum menghela napas lega. Mengmeng bermain api. Dia tidak tahu betapa menariknya seorang gadis muda bagi seorang pria dewasa ketika penampilan dan tubuhnya sangat sempurna. Jika bukan karena adikku sendiri, aku tidak tahu bajingan mana yang akan lebih murah di masa depan. Chen Yuan tiba-tiba menghela napas. Kembali ke kamar. Chen Yuan melanjutkan bermain catur. Dalam 2 hari terakhir, gelar Master Catur Miri tanpa disadari telah mendapatkan banyak gengsi. Karena dia memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Dari 100 pertandingan, dia hanya kalah 1 pertandingan. Itu adalah keberadaan 10 besar dalam daftar persentase kemenangan. Pada saat yang sama, di China Chess Online, seorang pemain bernama Heavenly Devil's Hand juga memiliki tingkat kemenangan yang sangat tinggi. Saat ini, ia menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar kekuatan catur. Dan peringkat catur Chen Yuan masih nomor 15. Kemampuan catur kedua pemain ini sangat menakutkan. Ini termasuk kemunculan yang tiba-tiba. Kudengar beberapa pemain pro tersembunyi kalah dari mereka. Chen Yuan baru saja online dan masuk ke akunnya. Tiba-tiba sebuah pesan muncul. Kepada Miri Chess Venerable, Heavenly Demon's Hand telah menantang Anda, apakah Anda ingin menerima tantangan ini? Chen Yuan melihat berita itu. Agak terdiam. Apakah ini pertama kalinya? Kalian tidak ada habisnya, bukan? Kalian memilih kaki, tetapi masih ingin menantang saudara. Chen Yuan mengklik untuk menolak. Ditolak lagi, orang ini benar-benar menolak tantanganku lagi, tidak masuk akal, sungguh tidak masuk akal. Kimura sangat marah. Ini adalah tantangan ke-8-nya kepada Miri Chess Master. Tetapi setiap kali, tantangannya ditolak. Sungguh mengejutkan. Kimura adalah orang yang sangat bangga di dalam hatinya, dan dia juga orang yang menolak untuk mengakui kekalahan. Kalah 3 pertandingan berturut-turut dalam 2 hari pertama. Seolah-olah duri telah menusuk hatinya, dan dia harus mencabut duri itu sampai dia harus memenangkan kejuaraan catur Miri. Hanya dengan cara ini rasa malu di hatinya bisa terhapus. Tapi 8 kali berturut-turut, mereka ditolak oleh pihak lain.
Dia masih dianggap pemula. Apakah ini lebih dari sekadar penghinaan? Sungguh memalukan. Bab 413. Kimura-kun, aku sudah mengunci alamat IP-nya. Master catur Mieri ini seharusnya berada di Seoul. Aku bisa menemukan alamat pastinya dalam 10 menit. Melalui pengamatan selama 2 hari ini, aku menemukan bahwa orang ini memang agak aneh. Dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya di hampir setiap 100 permainan catur. Dalam hampir 2 hari, dia bisa melesat ke peringkat amatir, dan tapi pada saat kritis, dia kalah dalam satu permainan, dan kekalahannya sangat aneh. Jelas tren permainan caturnya jauh lebih kuat daripada lawannya. Tapi pada akhirnya dia kalah. Menurut dugaanku, aku curiga kemungkinan orang ini curang sangat besar. Petik 2. Maisato menganalisis secara rasional. Mengapa kau mengatakan itu? Karena kecurangan itu, dia merasa bersalah. Jika dia sengaja kalah dalam permainan, dia tidak terlihat begitu tak terkalahkan. Jadi aku berani menyimpulkan bahwa dia pasti pemain catur yang curang. Jadi Kimura-kun tidak perlu marah karena kekalahan itu, dia harus tenang. Tenanglah, dia tidak pantas mendapatkan perhatianmu. Maisato melihat Kimura hampir gila. Melalui gelombang analisis yang beralasan, dia mendapat beberapa petunjuk. Para jenius suka menggali jalan buntu. Seseorang harus ada di sana untuk membimbing. Kalau tidak, mudah untuk menjadi gila. Mai, apa yang kau katakan tidak masuk akal. Tetapi orang ini telah membentuk obsesi di hatiku. Aku harus menentukan sendiri apakah dia curang atau mengalahkannya, kalau tidak aku tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak peduli dengan masalah ini. Mai, bersiaplah untukku, aku akan pergi ke Seoul untuk menantang Master Catur Mieri secara langsung. Baiklah, Maisato mengangguk, karena Kimura begitu bersikeras. Kalau begitu pergilah ke Seoul. Lagi pula, tidak butuh waktu lama untuk terbang. Chen Yuan sedang bermain Go. Tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak normal pada komputernya. Apakah aku telah diretas? Apakah seorang peretas telah menguraikan alamat IP-ku melalui teknologi jaringan? Chen Yuan ternganga. Dia sebelumnya telah memperoleh teknologi peretasan tingkat atas Qian Mengmeng, dan kemudian memperoleh teknologi peretasan saudari Xiao Yue dengan melakukan serangan balik terhadap Yue Lingsuang. Keterampilan-keterampilan itu saling bertumpuk dan ditingkatkan lagi. Keterampilan peretasan Chen Yuan saat ini, meskipun dia tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik di dunia, masih berada di level ahli domestik teratas. Beraninya seorang peretas kecil menggunakan pedang besar di depan Guangdong. Kau takut kau akan lelah hidup dengan cara yang curang? Mai, ada apa? Apakah alamat IP asli orang ini terkunci? Tanya Kimura. Bagaimana ini bisa terjadi? Alamat IP aslinya, bagaimana mungkin ada di Kepulauan Mageri? Tidak, aku ketahuan. Orang ini melakukan reverse locking pada alamat IP-ku, terlalu kuat, aku terkunci. Bagaimana bisa secepat ini? Siapa dia? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan hacking yang begitu hebat, dan mengapa dia bisa menembus firewall-ku hanya dalam beberapa detik? Maisato terksenjing. Dia mendapati komputernya telah dikendalikan dari jarak jauh oleh seseorang tanpa alasan yang jelas. Dan kamera menyala secara otomatis. Sebuah gambar tengkorak juga muncul di komputer. Dia segera mematikan komputer secara paksa. Namun, masih ada beberapa detik lagi. Saat ini, yang ditampilkan di komputer Chen Yuan adalah seorang gadis yang ketakutan dan sedikit imut, dengan sedikit pesona dalam kelucuannya. Layar membeku. Dengan kamera asli tanpa beautifikasi dan filter, terlihat bahwa gadis ini memiliki fitur wajah yang cantik, dan ketika dia mematikan komputer, Chen Yuan samar-samar mendengar dua kalimat dalam bahasa Jepang. Ada apa dengan kita? Seorang gadis Fusang, atau seorang peretas, yang alamat IP-nya ditampilkan di Taiko Li, Sanlitun, Yanjing. Sepertinya aku tidak mengenalnya. Mengapa dia menyelidikiku? Mungkinkah dia tahu identitas Tuan Yan, jadi dia menjadi penasaran. Tapi, dia orang Fusang, mengapa menyelidikiku? Meskipun nama Presiden Yan sangat hebat, itu belum terkenal di luar negeri, kan? Sekarang bahkan orang asing tahu kehebatan Presiden Yan. Chen Yuan tidak mengerti. Singkatnya, ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Bukankah dia tidak pernah berpikir apakah orang ini akan berhubungan dengan Kimura Ichiro dari kerajaan Fusang? Tetapi ada begitu banyak orang di Fusang, bagaimana dia tahu bahwa dia pasti memiliki hubungan dengan Ichiro Kimura? Yang terpenting adalah Chen Yuan bahkan tidak tahu bahwa ketika dia bermain Go Online, dia sudah mengalahkan Kimura. Tanpa prasyarat ini, dia tidak akan memikirkan hal itu. Peretas yang muncul entah dari mana ini sangat aneh. Lupakan saja, mari kita beri dia pelajaran dulu. Berhati-hatilah saat menggunakan komputer di masa mendatang. Privasi pribadi saudaraku mungkin akan dilanggar suatu saat nanti. Sepertinya kita masih perlu membeli sejumlah peralatan komputer. Sebaiknya kita membeli superkomputer, meskipun konfigurasi komputer saat ini tidak buruk, tetapi masih belum cukup mumpuni. Chen Yuan tanpa sengaja mengunci peretas tersebut.
Biarkan dia tiba-tiba menyadari pentingnya keamanan jaringan. Meskipun kemampuan meretasnya memang sangat bagus, tetapi teknologi saja tidak cukup, Anda harus memiliki peralatan yang canggih. Hanya dengan kemampuan pemrosesan superkomputer yang mumpuni, kemampuan meretasnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Tuan Kimura, kemampuan meretas orang ini benar-benar terlalu kuat. Sebelum saya menyadarinya, dia telah melacak saya. Maaf, saya tidak menemukan alamat pastinya, tetapi pasti di Seoul. Dan saya curiga dia sudah tahu tentang kita. Kata Maisato dengan rasa takut yang masih tersisa. Tidak apa-apa, lalu kenapa kalau aku tahu? Aku hanya ingin belajar catur dengannya. Mai, kamu pergi dan pesan 2 tiket ke Seoul. Karena kamu tidak dapat menemukannya, maka aku akan menyuruhnya datang kepadaku, kata Kimura Ichiro dengan tatapan tegas. Kata-kata tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Setelah Xiao Ruoyu meninggalkan rumah Chen Yuan, dia terus memikirkan tentang investasi dalam membangun pertanian. Ia berencana membeli sebidang tanah terlebih dahulu, mendirikan pabrik farmasi, dan kemudian membeli sejumlah peralatan untuk pengolahan dan pemurnian. Tentu saja, sambil mempersiapkan hal ini, ia juga harus mengajukan permohonan ke departemen terkait. Selain itu, salep penghilang bekas luka ini juga perlu mengajukan paten teknologi. Singkatnya, ada banyak proses yang perlu dilalui. Kudengar Paman Zhou Ruoxi adalah kepala Kementerian Kesehatan. Kenapa tidak kau minta bantuannya untuk melihat apakah kau bisa membuat koneksi dan mempercepat proses persetujuan? Pikir Xiao Ruoyu. Xiao Ruoyu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Ruoxi. Hai, Kiki, ini aku. Apa kau punya waktu? Aku ingin bicara denganmu. Oke, aku punya waktu. Kebetulan aku bosan di rumah karena siaran langsung akhir-akhir ini. Aku belum keluar selama beberapa hari. Aku baru saja keluar untuk menghirup udara segar. Baiklah kalau begitu, aku akan menunggumu di kafe dekat rumahmu nanti. Oke. Setelah menutup telepon, Xiao Ruoyu pergi dengan Lamborghini Poison seharga 9.000 juta. Akhir-akhir ini, dia selalu mengendarai mobil mewah ini. Karena mobil ini diberikan kepadanya oleh Chen Yuan. Dan agak aneh, karena akhir-akhir ini sering mengendarai mobil ini, dan jumlah orang yang mengajaknya mengobrol malah berkurang. Setiap kali seorang pria melihatnya mengendarai mobil mewah ini, dia langsung kehilangan kepercayaan diri. Mungkin mobil itu terlalu mahal dan orang-orang menjauhinya. Di seluruh Seoul, diperkirakan tidak ada mobil yang lebih mahal dari mobil mewah ini. Setelah setengah jam gelombang-gelombang. Bab 414. Xiao Ruoyu dan Zhou Ruoxi bertemu di kafe di lantai bawah. Ruoyu, kenapa kau mencariku? Kiki, aku datang kepadamu kali ini karena aku ingin meminta bantuanmu. Ayo masuk dulu, pesan 2 cangkir kopi dan kita ngobrol pelan-pelan. Oke. Zhou Ruoxi mengangguk. Kedua gadis itu masuk ke kafe dan masing-masing memesan secangkir latte. Kiki, aku dengar pamanmu adalah kepala Kementerian Kesehatan. Aku ingin mendirikan perusahaan dan meluncurkan produk medis baru-baru ini, jadi aku ingin meminta bantuanmu. Produk apa? Itu dia. Salep penghilang bekas luka yang dibuat oleh Chen Yuan benar-benar luar biasa. Aku hanya menggunakannya selama 3 hari, dan bekas luka di dahiku pada dasarnya hilang. Aku belum pernah melihat efek penghilang bekas luka yang lebih cepat dari ini, bahkan salep yang lebih ajaib lagi. Aku yakin selama salep ini ada di pasaran, akan dipuji secara bulat oleh semua gadis. Xiao Ruoyu mengeluarkan sekotak salep dan berkata dengan percaya diri. Salep penghilang bekas luka, benarkah ini begitu ajaib? Zhou Ruoxi bingung. Biar kulihat foto wajah polosku yang kuambil semalam. Pagi ini, aku mengoleskan salep di dahiku lagi, jadi sekarang tidak terlihat. Xiao Ruoyu mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Kubilang apa yang kau oleskan di dahimu, ternyata ini. Zhou Ruoxi menunjuk dahi Xiao Ruoyu. Kemudian dia melirik ponselnya. Di dalamnya ada foto Xiao Ruoyu tanpa riasan, tanpa menggunakan alat filter kecantikan apapun, bekas luka di dahinya hampir hilang. Benarkah ini begitu menakjubkan? Benar. Begitu. Kubilang mengapa Dr. Chen tiba-tiba ingin mendirikan grup farmasi. Ternyata dia sudah memiliki ide ini sejak lama. Keterampilan medis Dr. Chen sangat hebat. Wajar jika dia bisa meracik salep ajaib seperti ini. Sepertinya semuanya sudah siap, dia bahkan sudah mengembangkan salep untuk dipasarkan, tidak heran dia memintaku untuk mendirikan grup farmasi. Apa? Mendengar emosi Zhou Ruoxi, Xiao Ruoyu terkejut. Kapan Chen Yuan meminta Zhou Ruoxi untuk mendirikan grup farmasi? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kiki, ada apa? Apakah Chen Yuan pernah memintamu untuk mendirikan grup farmasi sebelumnya? Ya, ngomong-ngomong, itu terjadi beberapa hari yang lalu. Aku sedang bad mood minggu lalu karena putus dengan Bu Lili. Aku mengurung diri di rumah setiap hari dan menolak keluar. Kemudian, saat siaran langsung, Dr. Chen memberiku hadiah tips senilai 30 miliar yuan. Aku jelas tidak bisa menerima uang sebanyak itu.
Kemudian, aku menelepon Dr. Chen dan ingin mengembalikan uang itu kepadanya. Aku tahu dia memberi tip banyak uang di Big Chat TV, hanya untuk membangun momentum, tetapi siapa sangka Dr. Chen memintaku untuk mendirikan grup farmasi, dan mengatakan bahwa uang itu digunakan untuk tujuan ini. Zhou Ruoxi menjelaskan sebab dan akibatnya. Xiao Ruoyu merasa bahwa jumlah informasi di dalamnya sangat banyak. Mungkinkah aku tidak memperhatikan berita di internet beberapa hari terakhir, dan peristiwa besar apa yang telah dilakukan Tuan Yan? Tunggu sebentar, Kiki, biar aku lihat. Kau dan Bu Lili putus. Apakah Bu Lili ini perempuan? Ya, sebenarnya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku selalu menyukai perempuan, dari kecil hingga dewasa, dan aku mendekatimu sebelumnya karena kamu cantik, jadi aku sangat menyukaimu. Zhou Ruoxi mengakui dengan belak-belakan. Tapi hanya sampai di situ. Dia tidak mengatakan apapun setelah itu. Dulu aku menyukai perempuan, bukan laki-laki. Sekarang aku menyukai perempuan, tapi aku juga menyukai laki-laki. Dia merasa masih memiliki perasaan untuk Xiao Ruoyu, tetapi tampaknya dia lebih memiliki perasaan untuk Chen Yuan. Xiao Ruoyu berkeringat deras. Bertunangan untuk waktu yang lama. Jadi Zhou Ruoxi seorang lesbian. Ini terlalu tersembunyi. Tapi jika Zhou Ruoxi menyukai perempuan, apakah itu berarti dia kehilangan saingan untuk bersaing dengan Chen Yuan? Baiklah, izinkan aku mengajukan pertanyaan kedua. Apakah kamu mengatakan bahwa Chen Yuan memberimu hadiah 30 miliar yuan? Uang ini jelas hadiah untukmu, tetapi sebenarnya untukmu menggunakan uang itu untuk mendirikan grup farmasi. Benar sekali. Dia tidak hanya memberi saya tip 30 miliar, tetapi juga memberi Meng Meng 30 miliar malam itu, tetapi orang lain bahkan tidak tahu bahwa Wang Meng Meng adalah adik perempuan Tuan Yan. Sekarang Big Chat TV memberikan hadiah karena Tuan Yan. Popularitasnya meroket, dan trafiknya meningkat pesat. Konon, hanya dalam 3 hari, jumlah penyiar terdaftar di platform tersebut telah melebihi 7.000. Penyiar yang biasanya sering siaran langsung kini jumlahnya melebihi 1. Belum lagi trafik, jumlah penyiar saja sudah meningkat 10 kali lipat, dan konten siaran langsung juga mulai menjadi lebih banyak. Big Chat TV telah sepenuhnya mendapatkan pijakan. Pada saat yang sama, rumor tentang pemutusan rantai modal industri tembakau sebelum manajer umum menjadi bumerang. Saya mendengar bahwa banyak perusahaan bahan bangunan sekarang, mereka semua ingin bekerja sama dengan Feitian Real Estate. Langkah Dr. Chen ini benar-benar luar biasa. Zhou Ruoxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Xiao Ruoyu langsung terkejut. Setelah hanya beberapa hari tidak menonton berita, apakah Chen Yuan sudah menyelesaikan rencana penting tersebut? Dan semuanya berbalik dalam sekejap, membalikkan keadaan. Hampir seperti mengubah awan menjadi hujan. Mendengarkan narasi Zhou Ruoxi, tampaknya gelombang investasi Chen Yuan ini menghabiskan banyak uang. Padahal, sebenarnya tidak banyak biaya sama sekali. Karena gelombang operasi aliran modal. Ini, Big Chat TV secara resmi bangkit di industri siaran langsung. Proyek kota film dan televisi pun runtuh dalam sekejap. Melalui gelombang serangan balik dan tamparan di muka ini, Chaebol Li mendapat pelajaran. Ia bisa membunuh 3 burung dengan 1 batu. Siapa sangka ini belum berakhir, dengan bantuan uang yang diberikan kepada Zhou Ruoxi, ia telah merencanakan strategi untuk grup farmasi. Artinya, meskipun aku tidak mengusulkan untuk memasarkan salep penghilang bekas luka ini, Chen Yuan sudah merencanakannya sejak lama, dan dia memilih Zhou Ruoxi yang paling cocok, karena paman Zhou Ruoxi adalah kepala Kementerian Kesehatan, tetapi meskipun begitu, karena aku menginginkannya, dia memberikan proyek itu kepadaku tanpa berkata apa-apa. Ternyata bukan karena dia tidak menduganya, tetapi demi aku, dia secara paksa mengubah rencana tata letak yang sudah dia buat. Dia membayar begitu banyak untukku, mengapa aku selalu terlambat menyadarinya? Aku pikir dia membuat keputusan tanpa sengaja, tetapi sebenarnya itu untukku, menggagalkan seluruh rencana. Aku sangat bodoh, aku baru menyadarinya saat ini. Chen Yuan, bagaimana kau bisa begitu baik padaku? Mengapa kau memperlakukanku begitu baik? Aku tidak pantas mendapatkannya. Saat itu, Xiao Ruoyu merasa sangat bahagia. Rongga matanya mulai berkaca-kaca. Sentuhan yang tak sengaja ditemukan ini adalah yang paling mematikan. Ruoyu, kenapa kamu menangis? Tidak apa-apa, mataku kemasukan pasir. Benarkah? Zhou Ruoxi berpikir sejenak. Ruoyu, kamu meminta bantuanku kali ini. Sebenarnya, kita langsung cocok. Lagi pula, kita sedang melakukan sesuatu untuk Chen Yuan. Aku juga mengambil begitu banyak uang darinya dan berhutang budi padanya. Mari kita satukan grup farmasi ini. Ngomong-ngomong, hubungi Zhao Yuqi lagi dan ajak dia bergabung. Sebenarnya, kalau kamu tidak memberitahuku, aku juga punya ide ini. Bekerja sama dengan Zhao Yuqi, kita bisa membiarkan penyiar platform melakukan siaran langsung dan membawa barang untuk kita, dan mewujudkan trafik. Dan Ruoxi, pernahkah kamu berpikir bahwa kita tidak hanya dapat mendirikan grup farmasi,
tetapi juga mendirikan platform e-commerce, menggabungkan platform e-commerce dengan siaran langsung, dapat memaksimalkan manfaat monetisasi trafik. Xiao Ruoyu berkata demikian. Sepertinya masuk akal. Bab 415. Zhou Ruoxi tiba-tiba menyadari. Aku merasa gelombang kerjasama ini sangat menarik. Mereka memiliki relasi, koneksi, produk, uang, dan yang terpenting, mereka selalu memiliki rokok di belakang mereka, jadi mengapa mereka tidak bisa bertarung besar-besaran? Orang-orang telah mengatur semua jalan untukmu, dan kamu bisa berhasil selama kamu maju. Apalagi yang perlu dikatakan? Selesai. Bagaimana perasaanmu setelah berhubungan dengan Chen Yuan? Proyek menghasilkan uang menjadi begitu sederhana dan mudah. Seolah-olah uang itu ada di tanah, kamu bisa mengambilnya dengan santai, dan mengambil banyak. Tentu saja, jika kamu bersama orang yang hebat, dia selalu dapat memberikan bimbingan terbaik. Itu dapat membawamu untuk terus memperluas cakrawala dan pemikiranmu. Chen Yuan memiliki kemampuan seperti itu. Kecerdasan dan bakatnya tak tertandingi. Ruoyu, suruh aku menelepon Zhao Yuqi, memintanya untuk keluar dan berbicara, dan menyelesaikan proyek kerjasama ini secepat mungkin, kata Zhou Ruoxi. Yuki pasti sangat sibuk akhir-akhir ini, ayo kita langsung pergi ke gedung Jinmao untuk mencarinya. Xiao Ruoyu memberi saran. Ya, itu juga bagus. Zhou Ruoxi mengangguk setuju. Kedua gadis itu masuk ke Lamborghini Poison bersama-sama. Mereka pergi ke gedung Jinmao. Di dalam mobil, kedua gadis itu masih mengobrol. Ruoyu, menurutku lebih baik memilih lokasi dekat kota film dan televisi untuk pabrik farmasi kita. Tanahnya sudah siap, jadi kamu bisa meminjamnya dari Chen Yuan. Lagi pula, dia berada di tengah-tengah 3 kawasan perkotaan, yaitu kota Tianmen, kota Xiantao, dan kota Qianjiang, dan telah membeli lahan super luas seluas hampir 100 juta mu. Lahan seluas itu pasti tidak akan habis, dan jika dibiarkan menganggur juga akan sia-sia. Jika kita membuka pabrik farmasi, kita dapat menyelesaikan masalah pengangguran lokal, menarik lebih banyak orang ke kota film dan televisi, dan juga dapat dianggap sebagai kontribusi kecil untuk meningkatkan kemakmuran kota film. Usulan ini sangat bagus. Tidak hanya pabrik farmasi, saya pikir kita juga dapat membuka beberapa rumah sakit swasta, mempekerjakan beberapa dokter dan perawat profesional, dan menyediakan kondisi medis yang baik bagi penduduk komunitas baru. Karena ini adalah grup farmasi, rumah sakit swasta tentu sangat diperlukan, tetapi akan lebih baik jika produk pertama kita diklasifikasikan sebagai produk kecantikan, yang juga lebih mudah dijual, dan saya pikir kita dapat membuka beberapa salon kecantikan, menggabungkan salep bekas luka dengan produk kecantikan lainnya untuk menciptakan lebih banyak toko fisik dan toko khusus yang akan membentuk efek merek, yang akan lebih dapat diandalkan. Ya, idemu benar-benar sempurna. Sebenarnya, aku pergi ke salon kecantikan seminggu sekali untuk merawat kulitku. Dengan cara ini, aku bisa menghemat uang untuk perawatan kulit dengan membuka salon kecantikan sendiri. Semakin lama kedua gadis itu mengobrol, semakin bersemangat mereka. Jika berbicara tentang kecantikan dan perawatan kulit, rasanya ada banyak sekali topik yang bisa dibicarakan. Lagi pula, gadis-gadis cantik dan anggun juga kaya raya, kecuali beberapa yang memang cantik alami. Menurunkan berat badan, kebugaran, yoga, rias wajah, padu padan pakaian, mana yang tidak membutuhkan biaya. Kecantikan juga ada harganya. Di sisi lain, setelah Yue Lingsuang kembali ke kota Tianmen, hal pertama yang dilakukannya adalah menenangkan hati orang-orang, dan pada saat yang sama, dengan kekuatan petir, perubahan besar dilakukan di seluruh real estate Feitian. Dia memecat semua orang dalam di real estate Feitian. Tidak ada yang lebih tahu darinya bahwa orang-orang itu adalah agen rahasia yang bersembunyi di perusahaan. Dalam perubahan besar ini, dia langsung memecat sepertiga dari staf tingkat tinggi, dan ada ratusan kader tingkat menengah. Hanya dalam satu hari, lebih dari 200 personel tingkat menengah dan tinggi diberhentikan. Hal ini menyebabkan guncangan kolektif di dalam perusahaan. Karena itu, Yue Lingsuang mendapatkan julukan, Kepala Iblis. Tetapi dia tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain, dan dia sama sekali tidak menunjukkan simpati. Begitu bersih dan rapi. Pada saat yang sama, dia mempromosikan banyak karyawan. Tongkat dan wortel, dia telah menguasai proses ini dengan sempurna. Setelah menangani masalah ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Ziluo. Kali ini, sebagai CEO Feitian Real Estate, dia secara resmi mengusulkan ide penggabungan perusahaan dengan Lin Ziluo. Tentu saja, kedua perusahaan ini masih termasuk dalam Departemen Operasi Independen, tetapi di atasnya, sebuah perusahaan induk akan didirikan kembali, bernama Feidun Capital Holdings. Kedua perusahaan terintegrasi satu sama lain, tetapi independen satu sama lain. Membangun hubungan kompetitif yang sehat. Setelah Lin Ziluo menerima telepon itu, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, kedua perusahaan itu didanai dan didirikan oleh Chen Yuan. Mereka pernah bermain seperti ini sebelumnya, membangun jalan papan secara terbuka dan merahasiakan banyak hal.
Sekarang waktunya telah tiba dan penggabungan itu wajar. Hanya saja dia masih agak terkejut bahwa Chen Yuan kembali menggunakan Yue Lingsuang. Sepertinya wanita ini telah sepenuhnya mengkhianati keluarga besar Li. Kakak Chen Yuan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Dia benar-benar orang yang berani yang mempekerjakan orang tanpa meragukan mereka. Lin Ziluo juga sangat teliti dalam pekerjaannya. Di tempat, mereka membuat keputusan melalui telepon dan setuju untuk bergabung dengan Feitian Real Estate. Alasan utamanya adalah dia akan segera pergi ke Shanghai untuk bersekolah, dan tidak mungkin untuk tetap berada di perusahaan sepanjang waktu. Setelah penggabungan, dia juga dapat meringankan bebannya. Setelah panggilan ini berakhir, Yue Lingsuang tidak menyembunyikan apapun, dan segera menjelaskan fakta bahwa Dundee Group didirikan dengan modal Tuan Yan dalam rapat tingkat tinggi. Kedua perusahaan akan segera bergabung untuk membangun Huaxia Film and Television City. Begitu kata-kata ini keluar, kebingungan melanda di mana-mana. Semua karyawan senior tercengang. Mereka mengira Dundee Group adalah pesaing sebelumnya. Perusahaan tak tahu malu ini telah meniru model bisnis Feitian Real Estate, bahkan namanya hampir sama, dan semua rencana akuisisi lahan persis sama. Hampir membuat mereka muntah darah. Siapa sangka kedua perusahaan itu menjadi satu. Dengan cara ini, rencana akuisisi lahan Presiden Tembakau sudah lama selesai. Untungnya, sekelompok karyawan Feitian Real Estate masih diserang dari segala sisi karena perusahaan mereka, dan sudah berada di ambang kebangkrutan. Sulit untuk menemukan pekerjaan bergaji tinggi akhir-akhir ini. Terutama untuk Feitian Real Estate, mereka sama sekali tidak memperhatikan senioritas, hanya keberuntungan. Jika bergabung lebih awal, mereka akan bergaul dengan karyawan pimpinan, semuanya lebih cemas daripada Chen Yuan. Siapa sangka bos besar memainkan trik seperti itu. Berita itu menyebar dengan cepat, dan puluhan ribu karyawan di perusahaan itu hampir gempar. Pada saat yang sama, Dundee Group juga mengumumkan berita tersebut. Pagi berikutnya, berita tentang penggabungan antara Feitian Real Estate dan Dundee Group tersebar di internet seolah-olah mereka memiliki sayap. Untuk sementara, hal itu hampir menyebabkan sensasi di seluruh provinsi. Para penonton dari provinsi dan kota lain beruntung bisa mengatakan bahwa mereka hanya mendengarkan keriuhan dan tidak terlalu peduli. Tetapi bagi Provinsi Hubei, kejadian ini tidak berbeda dengan gempa bumi berkekuatan skala Richter. Beberapa investor dan pengembang properti benar-benar tercengang. Pagi-pagi sekali hari ini, berita dari grup generasi kedua di Seoul, grup tiran lokal kaisar, menggemparkan dunia. Seseorang pernah menganalisisnya seperti ini sebelumnya, tetapi belum pernah dikonfirmasi oleh Bapak Yan. Dugaan utama hanyalah dugaan. Fakta tetap fakta. Sekarang berita tentang penggabungan kedua perusahaan telah terungkap. Hampir terjadi kehebohan. Bab 416. Jadi begitulah, akhirnya aku mengerti. Langkah Tuan Yan terlalu cerdik. Kukira Tuan Yan adalah anak baik hati yang suka menghamburkan uang. Ternyata dia adalah orang yang licik. Benar saja, orang kaya tidak punya lampu hemat bahan bakar. Keluarga Bolin, keluarga Li, Red Umbrella Capital, dan Ruanjin Investment Bank semuanya telah ditipu. Tuan Yan mempermainkan semua orang. Yang lebih membuatku penasaran adalah, bukankah Lin Ziluo adalah putri kedua keluarga Lin? Mengapa kakaknya mendukung Li Shao, tetapi adik perempuannya malah membantu Tuan Yan? Mungkinkah ada konflik internal di keluarga Lin? Atau Lin Ziluo, gadis kecil itu, adalah satu-satunya yang bisa membantu Nyonya Yan? Ya, di usia itu, kau sudah cukup ambisius untuk merebut kekuasaan. Operasi keluarga Lin memang agak membingungkan. Kedua keluarga saling membantu, dan mereka mungkin tersinggung. Di antara kelompok generasi kedua di Seoul, sekelompok orang mulai berdiskusi. Zhang Haotian sangat mengagumi keputusan bijaknya. Benar saja, Tuan Yanlah yang tertawa terakhir. Pagi-pagi sekali. Tanpa alasan yang jelas, ada sekelompok orang kaya generasi kedua yang meneleponnya dan mengatakan hal-hal baik. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Zhang dan Tuan Yan tampaknya memiliki hubungan yang baik, dan mereka biasanya dapat berbicara satu sama lain. Sekarang, hubungan mereka selalu begitu hebat. Terlepas dari proyek kota film dan televisi atau proyek siaran langsung, mereka telah mencapai kesuksesan besar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya baru di Seoul. Lagi pula, dia menghabiskan hampir 1.000 miliar hanya untuk investasi. Sejauh ini, dia baru mengungkapkan puncak gunung es. Tampaknya Cai Botlan Chen mungkin benar-benar bangkit di dinasti Sui dan Tang, seperti dalam legenda, dan telah diwariskan selama ribuan tahun, dengan latar belakang yang tak terduga. Bos seperti itu pasti terkutuk. Hubungi Zhang Haotian untuk melihat apakah dia bisa bergabung kembali dengan grup generasi kedua Seoul. Sialan, Tang Xiuwen yang menyemangati semua orang, kalau tidak akan banyak orang yang meninggalkan grup. Sekarang tidak apa-apa, setelah keluar dari grup, akan sangat sulit untuk bergabung kembali. Beberapa generasi kedua mulai mengeluh. Sekarang lingkaran generasi kedua di Seoul semuanya mengikuti pemimpin Yanzong. Jika Anda bisa bergabung dengan grup obrolan WeChat Yanzong,
Anda telah bergabung dengan lingkaran teratas dan melangkah ke kelas atas. Grup generasi kedua lainnya semuanya lingkaran atas palsu. Waktunya benar-benar berbeda. Sisi-sisinya berbeda. Jika Anda tidak keluar dari grup sejak awal. Kemudian, ketika saya pergi ke tempat lain, saya mengatakan bahwa saya mengenal Tuan Yan, dan Tuan Yan dan saya adalah anggota kelompok yang sama. Nima ini pasti memiliki reputasi. Tetapi setelah pensiun dari kelompok, itu berarti aura itu telah memudar. Bahkan berpura-pura sedikit kurang percaya diri. Saudara Tian, cobalah untuk menghilangkan hubungan ini dan izinkan saya bergabung kembali dengan kelompok. Saya benar-benar impulsif hari itu, dan saya terpengaruh oleh orang lain. Anda pasti tahu bahwa saya selalu sangat mengagumi Tuan Yan, dan Tuan Yan beberapa tahun yang lalu. Pertama kali saya berpura-pura agresif, saya juga membela diri, dan sekarang setelah saya memikirkannya, saya benar-benar menyesalinya. Saudara, saya tidak bisa membantu Anda dalam hal ini. Siapa yang memberitahu Anda bahwa Anda berada di tim yang salah? Sekarang kelompok ini tidak lagi mengizinkan Anda bergabung. Jika Anda ingin bergabung, Anda harus menunggu sebentar, dan Presiden Yan baru saja mengatakan bahwa Anda ingin bergabung dengan kelompok. Beberapa proyek sampingan dari kota film dan televisi diserahkan kepada saudara-saudara dalam kelompok tersebut. Sekarang saudara-saudara dalam kelompok tersebut telah mulai menghitung, dan mereka perlu mengintegrasikan sumber daya dan menetapkan tugas. Jika Anda ingin bergabung saat ini, itu sama saja dengan merebut bisnis. Kau tidak akan diterima. Zhang Haotian berkata belak-belakan. Begitu kata-kata itu keluar, pria yang memutuskan hubungan itu semakin menyesal. Hampir saja aku menyesal. Tidak menyangka bahwa tetap berada di kelompok generasi kedua akan memberikan keuntungan sebesar ini. Sekarang akuisisi lahan kota film dan televisi telah selesai. Tuan Yan telah menyelesaikan serangkaian tata letak utama. Fokusnya adalah pada proyek ini, yang juga mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Jangan bicara tentang film dan televisi, bahkan jika hanya berkecimpung di bidang real estate, Anda dapat menghasilkan keuntungan yang stabil. Di masa depan, kota film dan televisi akan membangun kota universitas, mendirikan akademi film dan televisi, dan menarik banyak wisatawan karena kegiatan perfilman. Keterampilan Tuan Yan sangat luar biasa, dan latar belakangnya tak terduga. Jika Anda memikirkannya dengan saksama, Anda tahu bahwa proyek ini dapat menghasilkan banyak uang. Sekarang kita telah mencapai hubungan kerjasama dengan kota film dan televisi, ini adalah kesempatan emas. Sial. Aku benar-benar gila, kenapa aku keluar dari ini, Saudara Tian, bisakah kau membantuku menemukan jalan keluarnya? Maaf, saudara, aku benar-benar tidak bisa membantumu dalam hal ini, baiklah. Zhang Haotian menutup telepon dengan tegas. Ini adalah panggilan kelima yang dia terima hari ini. Menurutnya, hal terkuat dari Tuan Yan bukan hanya karena tata letaknya yang luar biasa, yang telah memberikan rutinitas bagi keluarga Li dan konsorsium. Hal yang lebih mengagumkan adalah integrasi sumber daya dan pembentukan tatanan manusia. Tanpa disengaja, melalui gelombang demi gelombang kampanye, ia membangun kepribadian yang sangat mengagumkan untuk dirinya sendiri, membuat semua orang menghormatinya secara spontan. Ia dapat memberikan hadiah puluhan miliar kepada pembawa acara wanita. Menunjukkan kemurahan hatinya. Di dalam kelompoknya, ia membuat marah semua generasi kedua, dan menunjukkan sikap dan gayanya yang tangguh. Ia berani, tangguh, kaya, licik, dan memiliki latar belakang yang kuat. Karakter yang kuat dan cakap siap untuk muncul. Secara tak terlihat, Anda merasa bahwa berada di dekatnya adalah sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Karena kata, Yan Zong, sangat populer. Ia memiliki daya tarik yang kuat di bawah pengaruh yang halus. Sekarang ia mengangkat tangannya dan berteriak, dan lingkaran generasi kedua di Seoul hampir merespons satu demi satu. Sumber daya di tangan orang-orang ini mencakup semua lapisan masyarakat dan berbagai bidang. Sumber daya di tangan mereka sangat besar. Mungkin satu, dua, atau dua keluarga tidak berarti apa-apa, tetapi ratusan sumber daya dan koneksi generasi kedua berkumpul untuk membentuk kumpulan kepentingan yang sangat besar dan tak tergoyahkan. Setelah Presiden Yan mengintegrasikan sumber daya ini, mereka mencurahkan semuanya ke dalam proyek kota film dan televisi. Dengan dukungan begitu banyak orang, bukankah proyek ini akan populer? Awalnya, kekuatan ini sudah sangat besar, dan mereka tidak perlu memberi hormat kepada siapapun, tetapi sekarang, mereka benar-benar ingin memohon kepada Tuan Yan untuk memberi mereka kesempatan menghasilkan uang. Inilah kehebatan Tuan Yan. Ketika kota film dan televisi selesai, saya khawatir hubungan antara generasi kedua ini dan Tuan Yan akan semakin erat. Mereka juga akan lebih bergantung pada raksasa Yan Zong. Harus mengikuti jejaknya. Tetapi meskipun demikian, semua orang bersedia. Anda memang bisa menghasilkan uang dengan mengikuti Presiden Yan. Tidak ada orang lain yang memiliki daya tarik seperti ini. Chen Yuan saat ini, setelah 3 hari bekerja keras, akhirnya, ia mencapai tingkat amatir dan dalam Go.
Tinggal di rumah selama 3 hari berturut-turut. Ia akhirnya memenuhi syarat untuk menantang Ichiro Kimura. Saat itu, Chen Yuan mengeluarkan ponselnya, mengklik suara notifikasi, dan memeriksa berita hari ini. Awalnya, saya ingin mencari tahu tentang perkembangan terbaru Kimura. Tiba-tiba, pertanyaan tentang lingkungan higienis hotel tampaknya telah memicu kehebohan yang sangat tinggi. Mengejutkan, reporter melakukan kunjungan mendadak. Di belakang hotel jaringan nasional Lacrosse, lingkungan higienisnya benar-benar keterlaluan. Berita ini menangkap kondisi berantakan di seluruh kamar hotel. Ternyata, staf kebersihan tidak akan mengganti spray dan selimut yang digunakan oleh tamu sebelumnya selama noda tersebut tidak terlalu terlihat. Ada juga handuk mandi yang langsung digunakan untuk membersihkan toilet. Setelah membersihkan toilet, handuk tersebut akan digunakan sebagai handuk muka oleh tamu setelah dicuci di ruang mesin cuci. Ada juga beberapa jejak kotoran di beberapa sarung bantal. Kunjungan mendadak reporter tersebut menjadi berita utama dan langsung memicu kemarahan banyak netizen. Ternyata bagian belakang hotel bintang 5 begitu kotor, bagaimana orang bisa tinggal di sana? Tiba-tiba, banyak sekali netizen yang menyatakan bahwa mereka harus bersama-sama memboikot Hotel Lacrosse. Chen Yuan tiba-tiba mengerutkan kening. Hotel Grand Yue, bukankah ini milik keluarga Lin? Apakah ini bocor secara tidak sengaja, atau ada seseorang yang sengaja menyebarkan berita ini untuk menghukum keluarga Lin? Bab 417. Chen Yuan memiliki beberapa keraguan di hatinya. Tapi hal semacam ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Ada masalah dengan properti keluarga Lin, dan dia tidak membuat masalah, itu adalah kebaikan hatinya yang terbaik. Ini juga demi harga diri gadis kecil Lin Ziluo ini. Jika tidak, hanya karena Lin Yi berani memainkan ide Xiao Ruoyu, Chen Yuan bisa membuatnya terus maju. Saat ini, grup Lin, gedung Lacrosse. Wajah Tuan Lin begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Pagi-pagi sekali, berita negatif tentang jaringan Hotel Lacrosse bermunculan seperti jamur setelah hujan. Semua blogger internet populer mengkritiknya satu demi satu. Meminta hotel untuk memberikan penjelasan yang masuk akal kepada penyewa. Banyak netizen yang ikut berkomentar. Fox Sound, Weibo, Zhihu, Penguin, Tutiao News, dan situs web portal utama semuanya memuat berita negatif tentang Hotel Lacrosse. Seolah-olah telah dinegosiasikan. Tiba-tiba, berita itu menjadi sangat banyak dan padat. Tidak hanya itu, tetapi muncul berita bahwa di Jun Grand Hotel, beberapa tamu memakan lalat, kecoa, belatung, dan hal-hal menjijikkan lainnya. Baik itu kebersihan hotel maupun kebersihan restoran, reputasi merek jaringan Lacrosse telah terpukul serius, dan nilainya langsung merosot tajam. Karena insiden ini, pukul 9 pagi ini, setelah pasar saham dibuka, harga saham Lin Group turun 2 yuan. Nilai pasar menguap sebesar 1 miliar. Jika masalah ini tidak segera ditangani, saya khawatir harga saham Lin Group akan terus jatuh. Ini belum berakhir. Sudah cukup buruk bahwa hal seperti ini terjadi pada grup tersebut. Siapa sangka kebocoran di dalam rumah malah menyebabkan hujan sepanjang malam. Karena Lin Ziluo tiba-tiba mengumumkan penggabungan Dundee Group dan Feitian Real Estate, rencana Li Cictuanian akhirnya terungkap. Pada saat ini, banyak investor tiba-tiba menyadari. Tanah yang dibeli keluarga Lin dengan harga tinggi sebelumnya telah menemukan penerus. Bahkan kontraknya hampir selesai. Selama kontrak ditandatangani, keluarga Lin akan berhasil melarikan diri, dan lebih dari 100 miliar dana akan berhasil ditarik dari kota Tianmen. Namun karena penggabungan Feitian Real Estate dan Dundee Group terungkap, para investor akhirnya bereaksi. Ketika orang-orang mengetahui bahwa mereka telah ditipu, mereka tentu saja menolak untuk menjadi penerima, sehingga kelompok investor ini bertobat dengan tegas. Keluarga Lin menghabiskan 3 kali lipat harga pasar untuk membeli tanah tersebut, tetapi pada akhirnya jatuh ke tangan mereka. Jika lahan-lahan ini tidak dapat diintegrasikan dengan proyek kota film dan televisi yang direncanakan oleh rencana induk Yan, nilainya akan sangat terbatas. Sekali saja sudah menjadi sasaran yang disengaja. Lahan-lahan ini akan sepenuhnya terpisah dari kota film dan televisi, bahkan jika mereka menghabiskan banyak uang untuk mengembangkannya, akan sulit untuk mengembalikan modal. Intinya bukanlah masalah tidak mendapatkan kembali uang. Terutama, beberapa konsorsium besar, termasuk keluarga Lin, awalnya berencana untuk melakukan investasi jangka pendek, dengan tujuan untuk bernegosiasi dengan Chen Yuan, mengancamnya, dan menipunya sejumlah uang. Tetapi sekarang, orang-orang sama sekali tidak terancam. Mereka hanya bisa menelan ludah dan menelannya. Mereka mentransfer sejumlah besar uang dari berbagai departemen grup, dan menuangkannya semua ke kota Tianmen. Sekarang uang ini tidak dapat ditarik dalam jangka pendek. Karena kurangnya likuiditas, operasional berbagai departemen grup secara bertahap mengalami tekanan. Dan kali ini pun terjadi lagi. Bank benar-benar menolak memberikan pinjaman kepada grup Lin. Lin Yi hampir muntah darah. Mengapa semua hal sial datang berturut-turut? Xiao Zong,
Segera telepon Presiden Wang dan tanyakan apa yang terjadi, mengapa dia tiba-tiba menolak memberikan pinjaman kepada grup Lin. Tuan Lin, saya sudah menelepon. Presiden Wang sedang dalam perjalanan ke Afrika Selatan, dan saya belum bisa menghubunginya. Kalau begitu telepon Wakil Presiden. Wakil Presiden mengatakan bahwa mereka tidak berhak memberikan pinjaman sebesar itu. Mereka harus menunggu Presiden Wang kembali sebelum mereka dapat menyetujuinya secara pribadi. Omong kosong, dia mempermainkan anak kecil berumur 3 tahun. Dulu, pinjaman Lin Group saya sebesar 100 miliar itu mudah, tapi sekarang hanya 20 miliar. Dia malah bilang sulit. Saya mempermalukan Nima dengan palu. Ini jelas ditujukan pada keluarga Lin saya. Lin Yi sangat marah. Hampir saja saya menjatuhkan ponsel saya lagi. Tapi kalau dipikir-pikir, saya sudah menjatuhkan 7 atau 8 ponsel dalam beberapa hari terakhir. Lebih baik hemat sedikit. Mengganti ponsel lama dengan yang baru juga merepotkan. Jika masalah bank itu membuatnya merasa tidak enak. Lalu apa yang terjadi pada Lin Ziluo membuatnya semakin marah. Dia tidak tahu apakah dia berhutang uang pada gadis yang sudah meninggal itu di kehidupan sebelumnya, mengapa dia berbuat curang seperti ini. Aku juga mabuk. Kontrak sudah dinegosiasikan, dan satu-satunya yang tersisa adalah menandatangani kontrak secara resmi sebelum mereka dapat berhasil menarik diri. Akibatnya, kau gadis, kau malah mengumumkan penggabungan dengan Feitian Real Estate saat ini. Membatalkan kontrak. Dana grup Lin yang berjumlah puluhan miliar terperangkap di dalamnya. Tanpa insiden ini, bagaimana mungkin rantai modal keluarga Lin tegang? Bahkan seorang wakil presiden bank kecil berani menantang Lin. Tepat ketika Lin Yi terbakar amarah. Sebuah panggilan telepon masuk. Membuka ide penelepon untuk melihat. Ternyata itu Lin Ziluo, gadis sialan yang meneleponku. Tuan Muda Lin menekan amarah di hatinya dan mengangkat telepon. Saudaraku, seharusnya kau sudah melihat berita. Bagaimana perasaanmu kalau seseorang akan meretas keluarga Lin kita baru-baru ini? Bahkan jika Hotel La Crosse memang memiliki beberapa area yang sanitasinya kurang baik, itu tidak mungkin seburuk ini, kan? Pelayan itu pasti disuap, dan berita ini baru terungkap 1 hari, namun sudah banyak blogger terkenal yang bersama-sama menyerang dan sengaja memperbesar masalah ini. Aku mengerti bahwa masalah ini pasti dilakukan oleh keluarga Li. Keluarga mereka paling suka memainkan serangan opini publik, lalu menciptakan topik dan memeras, mengungkap, keluarga mereka memiliki sumber daya trafik yang kuat, inilah keahlian grup superstar, Keluarga Li yang penuh kebencian ini sudah keterlaluan. Kata Lin Ziluo dengan marah. Mendengar ini, Lin Yi merasa sedikit lega. Gadis ini akhirnya memiliki sedikit hati nurani, setidaknya dia masih peduli dengan situasi keluarga Lin saat ini. Tebakanmu benar, keluarga kita memang menyinggung keluarga Li karena beberapa hal, termasuk bank investasi emas lunak dan Red Umbrella Capital, jadi belakangan ini agak sedikit tidak nyaman, tapi aku akan menyelesaikannya. Kakak, jangan khawatir. Meskipun ini kabar buruk, aku masih punya kabar baik. Dundee Group telah bergabung dengan Feitian Real Estate. Kakakmu, aku sekarang bos 100 billion Group. Haha, aku hebat. Lin Ziluo merasa ini adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Lagi pula, di usianya yang masih muda, dia sudah menjadi wakil presiden 100 billion Group. Meskipun hanya wakil, itu juga luar biasa. Bolehkah saya bertanya pewaris mana di Tiongkok yang bisa menduduki posisi setinggi itu di usianya, dengan puluhan ribu karyawan dan lebih dari karyawan sementara? Dan dia masih memiliki kekuasaan nyata. Karir cemerlang seperti itu jelas layak untuk dipamerkan. Tidak apa-apa jika tidak mengatakan ini, Lin Ziluo pamer, Lin Yi hampir muntah darah di tempat. Dasar gadis sialan, masih berani pamer. Kau tahu apa yang telah kau lakukan? Bab 418. Apa yang telah kulakukan? Mungkinkah karena aku melakukan proyek yang begitu sukses dan memberi kehormatan kepada orang tua Lin, kakak, kau bahkan tidak memujiku, apakah kau masih ingin mengkritikku? Lin Ziluo langsung bertanya melalui telepon. Kau masih berani bicara, tahukah kau bahwa karena kau, keluarga Lin menderita kerugian besar dan menjadi sasaran konsorsium besar. Keluarga Lin awalnya tidak berniat bekerja sama dengan Chen Yuan, tetapi hanya memintamu untuk menyelidiki kebenaran pihak lain. Ternyata kau beruntung. Kau terjebak di dalamnya, dan bahkan menggunakan sumber daya jaringan keluarga kita untuk melakukan sesuatu untuk Chen Yuan, apakah kau sudah gila? Tuan Muda Lin terengah-engah. Aku belum pernah melihat seorang saudari sebodoh ini. Dijual dan masih menghitung uang. Tidak, kakak, bukankah kau setuju sejak awal bahwa keluarga kita akan bekerja sama dengan Tuan Yan? Karena kau tidak memiliki niat itu, mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya kepadaku? Lin Ziluo bertanya dengan marah. Dia merasa seperti sedang ditipu. Aku mengatakan yang sebenarnya, karena aku takut kau akan ditipu oleh seseorang karena kau masih muda dan tidak pandai menjaga rahasia. Ternyata kakak tidak begitu percaya padaku. Kau sama sekali tidak percaya pada kemampuanku. Kau memanfaatkanku. Aku membencimu.
Hanya kakak Chen Yuan yang memperlakukanku dengan baik. Aku tidak ingin bicara denganmu lagi. Peng. Lin Ziluo menutup telepon dengan marah. Gadis sialan ini malah menutup teleponku lagi, ini kebalikan dari surga. Satu kakak Chen Yuan, siapa kakakmu yang sebenarnya? Kau makan semuanya dari dalam sampai luar, membesarkanmu begitu banyak, memberimu makanan dan minuman yang enak, dan membelikanmu apapun yang kau inginkan. Apakah seperti ini caramu membalas budi keluarga Lin? Ini tidak masuk akal. Paru-paru Lin Yi meledak karena amarah. Tidak apa-apa jika kau memang seperti ini biasanya, tidak masalah bagaimana kau bertindak dengan sengaja dan sembrono. Tapi sekarang keluarga Lin sedang dalam krisis, kau masih begitu tidak tahu apa-apa. Tuan muda, saya rasa keluarga Lin mungkin benar-benar membutuhkan bantuan nyonya kedua untuk mengatasi kesulitan kali ini. Beliau memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Yan, dan sekarang kita masih memiliki kesempatan untuk membentuk aliansi dengan Yan. Dengan cara ini, kita dapat menjual tanah di kota Tianmen kepada Tobacho. Tidak masalah jika kita merugi, asalkan kita bisa mencapai harga psikologis yang diinginkan. Dengan modal ini, operasional berbagai departemen grup akan lebih mudah, dan kita juga mampu menghadapi risiko yang lebih besar. Fubo, yang mengenakan setelan tang, menyarankan dari samping. Tidak, grup Lin belum sampai pada titik keputusasaan. Grup selalu memiliki dana cadangan jika dibutuhkan. Saya akan segera mengirim tim humas untuk menangani berita negatif tentang jaringan Lacrosse. Berita negatif semacam ini, selama beberapa waktu, tidak akan diingat siapapun. Namun, ketua telah memerintahkan agar dana cadangan ini tidak digunakan sembarangan kecuali benar-benar diperlukan. Paman Fu berkata tanpa berkata-kata. Jelas ada solusi yang lebih baik. Tuan muda, mengapa Anda tidak mau tunduk? Benarkah Anda ingin menyinggung Tuan Yan sampai mati, dan menderita musuh dari kedua belah pihak? Apakah itu yang ingin Anda lihat? Anda tidak perlu mengatakannya, Paman Fu. Sekarang ini adalah upaya terakhir. Saya percaya bahwa kemampuan grup Lin untuk menahan risiko tidak akan mudah dikalahkan. Baik, Tuan. Melihat Lin Yi terus keras kepala. Dia merasa benar-benar perlu melaporkan masalah ini kepada ketua senior. Keluarga Lin memang memiliki kemampuan anti risiko yang cukup. Lagi pula, keluarga orang terkaya tidak mudah dikalahkan. Namun, rangkaian insiden Lacrosse seharusnya bukan akhir. Saya khawatir penargetan semacam ini baru saja dimulai, dan akan ada serangkaian penindasan di masa depan. Grup Lin harus menemukan sekutu yang cukup kuat, jika tidak, siapa yang akan mampu menahan gelombang demi gelombang. Kata-katanya terbagi menjadi dua bagian. Chen Yuan dengan santai melirik berita negatif tentang Hotel Lacrosse. Tidak terlalu mempedulikannya, karena tidak ada gunanya. Dia terus mencari informasi terbaru tentang Ichiro Kimura di internet. Baru saja mencari kata, Ichiro Kimura, dan serangkaian judul berita muncul. Pemain Go muda berbakat dari Fusang sekali lagi mengalahkan banyak Master Go domestik dan menyapu daratan tanpa satu pun lawan. Dalam beberapa hari terakhir, lebih dari selusin pakar top domestik telah menantang Kimura, dan semuanya gagal. Kimura muda, begitu menakutkan, kemampuan caturnya tak terduga. Kemarin siang, Ichiro Kimura menantang pemain Go nomor 1 di Korea, Kim Chang-ho secara online, dan mengalahkan lawannya dengan 2 kemenangan dalam 3 pertandingan. Master Kim mengatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam turnamen Go dunia berikutnya. Mengejutkan. Berita terbaru mengungkapkan bahwa pemain Go muda berbakat Kimura, yang awalnya berada di situs web Go Korea, telah menduduki peringkat nomor 1 dalam daftar kekuatan catur. Rompi yang dikenakannya adalah tangan hantu Tuhan yang terkenal. Chen Yuan dengan santai mengklik sebuah judul berita. Ada banyak sekali komentar di bawahnya. Ternyata Kimura adalah tangan hantu dewa, aku terkejut. Apakah tangan hantu dewa terkenal? Itu hanya rompi, apa yang begitu mengejutkan? Kamu tidak berada di Korea Selatan, jadi kamu tidak tahu apa arti tangan hantu dewa. Rompi tangan hantu dewa, sejak 3 tahun lalu, mencapai peringkat no dapat dilampaui, tidak ada yang tahu siapa dia, ada banyak pemain Go top di dunia yang menantang tangan hantu dewa, semuanya gagal, dan banyak orang menduga bahwa rompi ini sebenarnya adalah mantan juara dunia Master Jin, tanpa diduga, tangan hantu dewa sebenarnya adalah anak Fusang ini, bukankah dia masih remaja saat itu? Mendengar apa yang kamu katakan, aku tiba-tiba merasa sedikit lebih baik. Ternyata Mucun ini adalah seorang raja. Tidak heran begitu banyak Master Go di negara kita kalah darinya. Saudara di atas sana, bisakah kau menunjukkan sedikit muka, kau masih merasa terhormat jika kalah? Si iblis kecil itu begitu merajalela di negara kita, tidak ada yang bisa menghukumnya. Aku tidak peduli jika dia semacam tangan hantu, dia bisa sombong di Korea, tapi tidak di negara kita. Kau begitu hebat dan punya tulang punggung yang begitu kuat, kau bisa melakukan apa saja yang kau mau, kau bisa tidak tahu apa-apa tanpa menyadarinya, bah. Jika kau berani mengatakannya lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai ke kabel jaringan. Ayo,
datang dan kalahkan aku takut kau tidak akan berhasil. Lihat komentar di bawah. Penilaian Chen Yuan terhadap Kimura telah meningkat ke level baru. Tampaknya anak Go berbakat ini benar-benar luar biasa. Betapa hebatnya itu. Bahkan dunia Go Korea bisa dikalahkan. Dunia Go Korea selalu menjadi tim teratas di dunia dalam permainan Go dunia. Mampu mengalahkan Tiongkok dan Korea Selatan pada dasarnya seperti mengalahkan dunia. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, aku takut itu sudah melampaui pemain profesional 9 dan, kan. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengalahkannya. Pihak lawan sudah mengalahkan banyak senior yang berstatus profesional tingkat 9, dan aku hanya profesional tingkat 9, jadi mungkin aku tidak bisa mengalahkannya. Chen Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sebuah berita. Kimura, seorang pemuda jenius dalam permainan Go, telah meninggalkan Yanjing dan muncul di Bandara Seoul Tianhe, di mana dia juga difoto oleh netizen. Seorang reporter mewawancarainya. Kimura mengatakan bahwa ia akan secara terbuka menyelenggarakan tantangan Go di Seoul dalam waktu dekat, dan menyambut para Master Go Seoul untuk datang dan menantangnya, dan kali ini, ia tidak menetapkan ambang batas. Bab 419. Chen Yuan ingin sekali mengumpat. Tadi kau bilang kau tidak menetapkan ambang batas, dan aku tidak perlu tinggal di rumah dan bermain Go selama 3 hari berturut-turut. Setelah mencetak skor selama 3 hari berturut-turut, kau akhirnya mencapai tingkat amatir dan, tapi kau tidak menetapkan ambang batas. Apa akibat dari tidak menetapkan ambang batas? Aku khawatir ketika tiba saatnya untuk menantang orang-orang Kimura, saatnya untuk pergi ke laut. Mungkin butuh berhari-hari untuk mengantre. Godaan hadiah juta sudah cukup untuk membuat siapapun gila. Aku tidak tahu mengapa Kimura membatalkan ambang batas. Apa yang dia coba lakukan? Tepat ketika Chen Yuan mulai berpikir. Telepon tiba-tiba berdering. Itu Lin Ziluo yang menelepon. Kakak Chen Yuan, aku sangat dirugikan. Wow. Terdengar tangisan pilu di telepon. Chen Yuan sedikit bingung. Mengapa kau tiba-tiba menangis? Lolo, ada apa? Siapa yang menindasmu? Itu kakakku, Lin Yi. Dia memarahiku. Dia hanya ingin menunjukkan beberapa prestasiku. Dia hanya ingin semua paman di keluarga tahu bahwa Luo bukan lagi anak kecil, tetapi mereka tidak mengerti dan mengatakan bahwa aku merugikan keluarga Lin. Mereka selalu menganggapku sebagai orang luar dan tidak pernah mengatakan apapun kepadaku. Mungkinkah karena aku seorang perempuan, aku akan menikah cepat atau lambat, jadi mereka tidak pernah berencana untuk membiarkanku mewarisi bisnis keluarga, tetapi hanya ingin menjadikanku seperti ini setelah membesarkan sampah yang hanya makan, minum, dan bermain, itu. Tidak masuk akal. Lin Yi ini malah menindas Luo. Kalau begitu, aku akan membeli Lin Group dan memberikannya padamu. Mulai sekarang, keluarga Lin akan memiliki keputusan akhir. Apakah menurutmu ini bagus? Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan berani. Kakak Chen Yuan, kau bercanda, tapi meskipun begitu, aku sangat senang. Seperti yang diharapkan, kakak Chen Yuan memperlakukanku dengan baik, sehingga aku ingin menikahimu. Lin Ziluo mengira Chen Yuan hanya bercanda. Hanya untuk membujuknya. Lagi pula, Lin Group adalah grup bernilai miliaran dolar, jadi kau bisa membelinya hanya dengan mengatakannya. Dan kau baru saja berinvestasi dalam proyek kota film dan televisi, dan kau sudah menghabiskan lebih dari 1.000 miliar. Bagaimana mungkin ada sejumlah besar uang untuk membeli Lin Group? Siapa bilang aku bercanda? Itu harus dibeli. Di masa depan, selama Lin Group tidak mendengarkan Luo, mereka semua akan berkemas dan pergi. Haha, Lin Yi tidak akan berani menggangguku lagi. Itu pasti. Kakak Chen Yuan, aku akan kembali ke Seoul besok untuk bermain denganmu, oke? Baik. Kalau begitu, mari kita bicarakan, sudah lama kita tidak berbelanja. Lin Ziluo tampak mudah dibujuk. Hanya beberapa kata untuk membujuknya. Chen Yuan merasa hatinya sedikit kekurangan kasih sayang. Mungkin orang tuanya sibuk dengan bisnis sejak ia masih kecil dan tidak punya waktu untuk merawatnya. Kakakku juga sibuk. Meskipun aku sering menerima banyak hadiah, aku tidak pernah kekurangan barang materi, dan aku bisa membeli apapun yang aku inginkan. Tapi tetap saja kurang kasih sayang. Karena aku dibesarkan oleh pengasuh saat masih kecil. Jadi aku kekurangan kebersamaan keluarga dan sangat kesepian di hatinya. Justru karena itulah ketika aku di pedesaan dulu, aku bermain sangat gila sampai aku bahkan tidak ingin pergi. Dia adalah anak yang kekurangan perhatian dan kasih sayang. Aku berharap bisa meraih beberapa prestasi dan menarik perhatian semua orang. Aku juga berharap mendapat pengakuan dari orang lain. Namun, ia dipenuhi kegembiraan, dan ketika ia mengumumkan hasilnya kepada kakaknya, ia tidak mendapatkan pujian atau dukungan apapun. Sebaliknya, yang didapat hanyalah hinaan dan tuduhan tanpa henti. Rasanya seperti anak kecil yang jelas-jelas mendapat nilai 99 dalam ujian. Ketika ia menyerahkan rapor kepada ayahnya, ia berpikir bahwa ayahnya akan sangat senang dan memberinya hadiah.
Siapa yang tahu mengapa ayahnya mengatakan bahwa ia dikurangi 1 poin, bahkan untuk pertanyaan sesederhana itu. Salah, tidak boleh makan hari ini, renungkanlah. Jika Anda adalah anak ini, betapa khawatirnya Anda. Tetapi tidak ada yang peduli dengan perasaan anak-anak. Lin Ziluo hanya dapat menemukan perasaan dihargai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di tempat Chen Yuan. Hanya Chen Yuan yang akan mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Jika ia tidak menikahi kakak Chen Yuan di masa depan, ia pasti akan menyesalinya. Di dunia ini, saya khawatir tidak akan pernah ada pria lain yang akan memberinya sejumlah besar 500 miliar, mempercayainya begitu banyak, dan menghargainya. Kakak Chen Yuan, ketika saya lulus, saya pasti akan menikahimu. Pikir Lin Ziluo. Setelah berpikir, Bos, ada apa? Tolong beritahu saya. Xiao Yue, kamu benar-benar hebat dalam menangani masalah. Saya akan menambah beban kerjamu. Kamu tahu grup Lin? Saya tahu, Bos. Katakan saja berapa biaya untuk mengakuisisi grup Lin, Chen Yuan berkata dengan nada tenang. Mengerti. Yue Lingsuang bereaksi cepat. Apakah Tuan Yan berencana memanfaatkan kebakaran untuk merampok? Keluarga Lin juga ikut serta dalam perebutan proyek kota film dan televisi kali ini. Yan selalu menjadi orang yang berpendirian teguh dan berprinsip, jadi wajar jika dia tidak akan berbaik hati kepada keluarga Lin hanya karena hubungannya dengan Lin Ziluo. Kali ini Lacrosse banyak mendapat berita negatif. Tulisan tangan yang familiar seperti itu dapat dilihat sebagai materi hitam yang dibuat oleh keluarga Li, yang sengaja menciptakan opini publik dan menekan reputasi perusahaan. Saya khawatir dalam beberapa waktu ke depan, saham Lin Group akan terus anjlok. Mungkin akan ada lebih banyak pemberitaan negatif. Dari segi saham, jika dioperasikan dengan benar, mereka dapat sepenuhnya meraih gelombang keuntungan sebelum Chaebol Li, Ruanjin Investment Bank, dan Red Umbrella Capital. Mereka dapat memetik buah persik lebih dulu. Adapun jaringan Hotel Nasional Lacrosse, beli langsung dengan harga rendah, ganti papan nama, dan buka kembali bisnisnya. Pada saat itu, tidak masalah apakah Anda menjualnya kepada orang lain atau mengoperasikannya sendiri, Anda akan dapat menghasilkan keuntungan yang stabil. Ini adalah rencana penggabungan dan akuisisi yang sangat sederhana, yang dapat sepenuhnya mengakuisisi jaringan Lacrosse sebelum keluarga Li. Pasti ada pengkhianat yang disuap di keluarga Lin, dan pasti akan ada situasi yang lebih sulit pada saat itu. Harus memilih untuk menjual aset grup untuk meninggalkan mobil demi melindungi si tampan. Jadi jaringan Lacrosse pasti akan ditinggalkan. Itu berarti beberapa konsorsium besar bekerja keras di balik layar, dan Tuan Yan memetik buah persik dengan mudah. Anda telah lama memukuli Baron, saya akan menghukum dengan satu tangan dan mengambil naga besar itu. Tidak melakukan apa-apa, memanfaatkan segalanya. Inilah tugas yang diberikan kepadanya oleh Presiden Yan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya. Baru sekitar pukul 8 ketika Lin Ziluo berlari ke rumah Chen Yuan dan mengetuk pintu. Lolo, kenapa kau di sini? Kata Wang Mengmeng dengan terkejut. Sudah lama kita tidak bertemu, selebriti internet terkenal, ku dengar kau sangat populer di Big Chat TV akhir-akhir ini. Tidak, Luo, kau luar biasa. Kau telah menjadi wakil presiden grup 100 miliar. Aku melihatmu di People's Daily hari ini. Kau benar-benar luar biasa, kata Wang Mengmeng dengan sedikit kekaguman. Bukan apa-apa, jangan terlalu mengagumi kakak, lagi pula, kakak hanyalah legenda, haha. Lin Ziluo tertawa. Saat itu, Chen Yuan keluar. Petik 2. Sudah kita bicarakan kemarin, dan hari ini kita akan pergi berbelanja, dan mobil sudah menunggu di luar villa. Lolo, kita mau main di mana hari ini? Aku pergi ke Gimnasium Seoul. Kudengar anak berbakat Go dari Fuso, Kimura Ichiro, mengadakan tantangan Go di Gimnasium Seoul. Semua Master Go dipersilakan untuk menantangnya. Pasti sangat seru. Mungkin kau tidak tahu, putri sepupuku, tapi dia pemain Go profesional, kekuatan Go-nya sangat kuat, bahkan lebih baik dari ayahnya. Kudengar dia sudah lama mempersiapkan diri untuk menantang Kimura. Siapa namanya? Berapa umurnya? Tanya Wang Mengmeng. Namanya Chuyumo, dia pasti lebih tua dariku. Jadi dia sepupumu. Bisa dibilang dia putri sepupu ayahku, jadi hubungannya agak jauh. Bab 420. Chen Yuan berkata dengan ekspresi terkejut. Tak disangka, dunia ini begitu kecil, dan keluarga Lin dan keluarga Chu masih memiliki hubungan kekerabatan. Meskipun hubungan kekerabatan ini relatif jauh, keluarga Fu memiliki kerabat jauh di pegunungan. Selama Anda berkuasa dan berpengaruh, kerabat Anda akan jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Kakak Chen Yuan, apakah Anda juga mengenalnya? Lin Ziluo bertanya dengan ekspresi bingung, sambil memiringkan kepalanya. Kami pernah bertemu beberapa kali, pernah bertemu di sebuah pesta makan malam. Oh, jadi seperti itu. Lin Ziluo cemberut, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Mengapa pria ini begitu suka menggoda? Dia bahkan mengenal sepupuku. Kakak Yumo sangat cantik dan memiliki temperamen yang baik.
Apakah dia berselingkuh dengan kakak Yumo? Tidak, tidak, kudengar salah satu pelamar saudari Yumo adalah putra seorang petinggi militer, dan dia juga raja pasukan khusus. Dia sangat kuat. Orang kaya biasa tidak akan berani memikirkan saudari Yumo, dan keluarga Xiao di departemen militer tampaknya berniat menikah dengan keluarga Chu. Saudari Yumo mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menjalin hubungan dengan kakak Chen Yuan. Pasti seperti itu. Aku terlalu banyak berpikir. Dengan status kakak Chen Yuan, wajar jika mengenal selebriti papan atas seperti saudari Yumo. Lin Ziluo menganalisis dengan tenang. Sedikit lega. Di depan saudari Yumo, bahkan Luo, seorang jenius muda, akan merasa sedikit kurang percaya diri. Karena dia sangat hebat, Lin Ziluo juga tahu cara bermain Go. Ketika masih kecil, dia masuk kelas Go Junior dan memenangkan peringkat 1 dalam kompetisi Go sekolah dasar dan menengah kota. Tapi dia tidak pernah menang dalam permainan catur dengan Chu Yumo. Latar belakang keluarga Chu tidak kalah dengan keluarga Lin. Meskipun keluarga Lin, keluarga terkaya, terdengar megah, tetapi di hadapan keluarga politisi seperti keluarga Chu, mereka tetap akan terlihat agak kurang. Lin Ziluo, Wang Mengmeng, dan Chen Yuan berkendara ke Gimnasium Seoul. Matahari bersinar terang hari ini. Chen Yuan tidak keluar rumah selama 3 hari, dan dia hampir kelelahan. Melihat gadis-gadis berkaki panjang yang datang dan pergi di jalan di luar, dia langsung merasa jauh lebih baik. Benar saja, orang tidak bisa terlalu sederhana. Anda harus lebih populer, dan Anda akan menemukan bahwa hidup begitu berwarna. Tinggal di rumah setiap hari membaca novel, bermain game, menonton video pendek, menonton drama, dan memberikan hadiah kepada pembawa acara wanita, masa depan seperti apa yang bisa tercipta. Makanan spiritual semacam ini cukup untuk mengisi waktu luang sesekali. Apa gunanya hidup jika setiap hari hanya di rumah dan tidak keluar untuk mengobrol dengan wanita cantik? Saudara Chen Yuan, Gimnasium Seoul ada di depanmu. Hari ini sangat ramai. Sepupuku pasti sudah datang, kata Lin Ziluo dengan gembira. Rasanya tempat yang ramai memang menyenangkan. Berita tentang Ichiro Kimura yang mendirikan arena Go di Gimnasium Seoul sudah muncul di cutian Metropolis Daily. Fox Sound, Weibo, Zihu, Tutiao, dan situs portal besar lainnya juga membocorkan berita serupa. Jadi hari ini di Stadion Seoul, bukan hanya para Master Go dari Seoul yang datang khusus, tetapi juga dari kota-kota lain. Selain itu, ada juga beberapa penonton yang menyaksikan keseruan tersebut. Ada generasi kedua yang kaya, pembawa acara selebriti internet, penonton biasa, dan pemain Go. Singkatnya, ada campuran ikan dan naga, semua orang. Semua orang tahu bahwa jika Anda mengalahkan Kimura, Anda bisa mendapatkan hadiah juta koin saudari lembut yang ditawarkan oleh Papa Ma, Kakak Dong, Kakak Teng, dan para taipan e-commerce besar. Tumpukan emas sebesar itu, selama dia mengalahkan Mucun, dia bisa membawanya pergi. Tentu saja, orang-orang berbondong-bondong datang. Ada apa? Kenapa tidak boleh masuk ke gimnasium? Saya dengar tiketnya akan dikenakan biaya, 500 yuan per orang. Mahal sekali, murah sekali. Hanya untuk menonton saja. Siapa yang peduli menonton si iblis kecil ini bermain catur? Saya bisa melihat situasi di gimnasium di siaran langsung, jadi saya tidak bisa membuang uang ini. Mungkin hari ini terlalu banyak orang. Jika tidak ada biaya masuk, gimnasium akan terlalu ramai. Tepat ketika sekelompok orang yang sedang makan melon membicarakannya. Chen Yuan membawa Lin Ziluo dan Wang Mengmeng, dua gadis cantik yang sangat tak terkalahkan. Penampilan dan sosok kedua gadis ini sangat menawan dan memukau. Mereka semua cantik dengan nilai 9 atau lebih. Kemanapun kau pergi, kau akan menjadi pusat perhatian orang banyak. Ketika seorang gadis dengan nilai 9 muncul, dia sudah terkejut. Munculnya dua gadis dengan nilai 9 saja sudah cukup untuk menarik perhatian orang yang lewat. Namun, dua gadis secantik itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, sedang menggandeng tangan seorang pria. Ini agak mengkhawatirkan. Kenapa aku tidak bisa menemukan pacar sendiri, tapi malah membawa dua pacar? Dan mereka semua gadis-gadis secantik itu. Luo, pergi dan beli 3 tiket, perintah Chen Yuan dengan santai. Bukan berarti kamu harus membayarnya sendiri. Baik, kakak Chen Yuan. Lin Ziluo dengan patuh pergi membeli tiket. Harganya Yuan, dan tanpa ekspresi tidak senang, ia tampak sangat gembira. Adegan ini mengejutkan banyak anak laki-laki di kampung halamannya. Terutama beberapa otaku berkacamata, mereka sangat terkejut. Kenapa aku mengajak seorang gadis makan, bernyanyi, dan menonton film? Dia bahkan tidak mau membelikanku secangkir teh susu. Kenapa seorang gadis dari keluarga lain bisa membayar Yuan untuk membeli tiket? Mereka juga perempuan. Kenapa ada perbedaan sebesar itu? Tiba-tiba, cara mereka memandang Chen Yuan berubah. Ini seorang master, mampu melatih gadis sebaik ini. Bagaimana kau bisa melakukannya, bro? Kakak Chen Yuan, aku sudah membeli tiketnya. Lin Ziluo berlari dengan riang,
tampak sangat bersemangat. Baiklah kalau begitu, ayo masuk. Chen Yuan mengambil tiket tanpa niat untuk mentransfer uang, seolah meminta seorang gadis untuk menghabiskan uang untuknya adalah hal yang biasa. Kakak, tunggu sebentar, tali sepatumu sepertinya terlepas. Tepat ketika mereka hendak memasuki pintu, Wang Mengmeng menyadari bahwa tali sepatu Chen Yuan terlepas. Tanpa ragu, ia berjongkok di depan kerumunan dan mulai membantu Chen Yuan mengikat tali sepatunya. Tiba-tiba, semua orang menoleh ke arahnya. Baik pria maupun wanita, semua memusatkan perhatian mereka pada Chen Yuan. Aura pembunuh terkondensasi di udara. Jika tatapan mata bisa membunuh, Chen Yuan entah sudah berapa kali mati. Gadis secantik itu, setiap pria akan memeluknya seperti kekasih, tetapi kau rela membiarkan orang lain mengikat tali sepatumu. Apakah kau masih sedikit sopan santun? Mengmeng, biar aku saja yang mengikatnya. Tidak perlu, kakak, aku sudah mengikatnya untukmu, ini masih seperti dasi kupu-kupu. Wang Mengmeng tersenyum tipis, dan sambil berbicara, ia sudah mengikat tali sepatunya. Seluruh tempat hening. Suasananya agak aneh. Saat ini, tidak ada perempuan yang mau mengikat tali sepatu laki-laki, dan jikapun melakukannya, itu tidak akan dilakukan di depan umum. Umumnya, laki-laki yang mengikat tali sepatu perempuan, dan mereka menganggapnya normal. Seperti namanya, ini adalah cinta. Tetapi jika perempuan mengikat tali sepatu laki-laki, semua orang akan berpikir bahwa perempuan sangat rendah hati. Inilah laki-laki sejati. Mengapa pacarku tidak begitu patuh? Kamu bisa coba menyesuaikannya, mungkin semuanya mungkin. Pria ini, dia menyelamatkan Bima Sakti di kehidupan sebelumnya, jadi mengapa dia bisa bertemu dengan gadis yang begitu patuh, sopan, dan cantik, mengapa aku tidak bisa bertemu dengannya? Atau dua. Sayang, tali sepatuku sepertinya juga lepas, bisik seorang anak laki-laki sambil memegang tangan pacarnya. Begitu kata-kata itu keluar, pacarnya langsung marah. Kamu mau mati, kan? Suruh aku mengikat tali sepatumu. Kamu tidak sabar, atau kamu sudah makan isi perut beruang? Tidur di sofa untukku malam ini, dengar aku. Tidak, istriku, aku salah, tidak mungkin aku salah. Roll. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Seandainya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.